Halo teman-teman, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga sehat-sehat semua ya. Selamat berjumpa dengan kami, kelompok 1 dari kelas 2020B, Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Karena kami mau dikenal dan mau disayang, juga mau sayang-sayangan sama teman-teman, kami mau memperkenalkan diri anggota dari kelompok 1. Silakan Mbak Tias. Baik, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tias Nurigati, NIM 32. Baik, selanjutnya ada Mas Raka. Silahkan Mas Raka memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mbak Tias. Saya Anggit Rakasiwi, dipanggil Raka, NIM 33. Selanjutnya ada Mbak Dina. Silakan. Baik, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Ari Nur Islami, NIM 44. Selanjutnya ada Mbak Wisda. Halo teman-teman, kenalin nama aku Wisda Ari Ryan Niklas, NIM 48. Selanjutnya ada Mbak Elsa. Teman-teman, perkenalkan aku Elsa Sofiana dengan nomor NIM 55. Oke, di video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Imade Suwandi, MSI. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai anti korupsi. Nah, langsung saja ya teman-teman, pasti teman-teman di rumah gak sabar nih tentang materi kita hari ini. Nah, sebelumnya teman-teman pasti gak asing nih dengan kalimat korupsi. Nah, sebelumnya kita mau membahas latar belakang mengenai pendidikan anti korupsi ini teman-teman. Kejujuran merupakan hal yang sangat langka, dan kalaupun ada, tentu banyak orang yang tidak menyukainya. Karena orang jujur, teman-teman, dirasakan dapat merugikan anggota ataupun kelompoknya. Nah, menurut Lembaga Transparan Internasional melansir Indeks Persepsi Korupsi atau IPK di Indonesia nih teman-teman, yang dimana negara Indonesia berada di urutan ke-143 dengan nilai 2,3. Hal ini berarti bahwa tingkat pemberantasan korupsi di Indonesia menurun teman-teman. Dalam peringkat dunia, Indonesia tergolong 5 besar. Sementara di lingkup Asia menempati posisi kedua setelah Filipina. Hal ini membuat pendidikan anti korupsi di Indonesia harus lebih dipertegas lagi nih teman-teman. Nah, di mana pendidikan anti korupsi ini dapat diartikan sebagai salah satu cara penanggulangan korupsi di Indonesia. Selanjutnya, konsep dasar korupsi. Sebelum melanjutkan, ini ada definisi korupsi nih teman-teman. Teman-teman pasti nggak asing kan dengan kata korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruptio atau corruptus yang artinya kerusakan atau kebobrokan. Perbuatan yang bejat, perbuatan tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian. Sedangkan menurut Hamzah, pada tahun 1987, korupsi adalah perilaku tidak jujur yang dilakukan karena adanya kesempatan dan mempunyai kewenangan. Nah, dalam undang-undang sendiri teman-teman, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan ada 30 jenis korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi 7 macam, yaitu yang pertama, korupsi karena kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Dan yang keenam, benturan kepentingan dalam penggadaan. Dan yang terakhir, merupakan gratifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, aku akan menjelaskan tentang korupsi dalam perspektif sejarah. Jika dilihat dalam sejarahnya, praktik korupsi ini sudah ada sejak
Indonesia di dalam masa penjajahan. Menurut sejarah praktik korupsi ini sudah ada di zaman VOC. Hal ini diungkapkan oleh Subkoordinator Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi, Darvis Yakub. Dalam prakteknya, korupsi pada zaman itu bertujuan untuk menjatuhkan lawannya. Seperti bupati yang sedang memerintah pada saat ini akan dijatuhkan dengan cara diberikan isu-isu korupsi. Setelah dijatuhkan bupati tersebut, maka digantikan oleh orang yang tunduk kepada pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Penghukuman korupsi pada saat itu sangat beragam, mulai dari diasingkan sampai digantung dan dipertontonkan kepada masyarakat. Dalam perspektif sejarah menunjukkan dalam dimensi korupsi merupakan sebuah alur panjang yang sudah lama hidup dan berkembang bersama-sama dengan kebudayaan. Budaya anti korupsi setidaknya dapat digunakan untuk mengurangi sedikit demi sedikit perilaku korupsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebab-sebab korupsi. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi bisa berasal dari dalam diri dan lingkungan sekitar yang memungkinkan untuk melakukan korupsi. Menurut Sarwono 2006, bahwa tidak ada jawaban pasti yang menjadi penyebab orang melakukan korupsi. Tetapi setidaknya ada dua hal yang dominan, yakni yang pertama yaitu dorongan dari dalam diri sendiri, seperti kehendak, hasrat, kemauan, dan lain-lain yang sejenisnya. Yang kedua yaitu stimulus dari luar, seperti lemahnya pengawasan, mempunyai peluang, ajakan, atau dorongan dari teman-teman. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam rapat koordinasi pengawasan tingkat nasional yang menyepakati bahwa penanganan korupsi menghadapi berbagai hambatan serius, antara lain ada 4. 1. Hambatan struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktek-praktek penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagai mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini meliputi egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi. Yang kedua, ada hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi masih adanya sikap sungkan dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi. Kurang terbukanya pimpinan sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi. Yang ketiga, ada hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi masih banyaknya peraturan undang-undang yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan korupsi berupa pengelambungan
dana di lingkungan pemerintah. Yang terakhir, ada hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Atau dapat dibilang komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagai mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi kurang komitmennya manajemen pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum, dan kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang strategi pemberantasan korupsi. Dalam rencana strategis Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tahun 2004 sampai 2007, strategi yang digunakan untuk memberantas korupsi di Indonesia mulai dari kelembagaan atau internal sampai pada para serta masyarakat ada 4, yaitu yang pertama ada strategi pembangunan kelembagaan. Strategi ini memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh strategi ini adalah terbentuknya suatu lembaga komisi pemberantasan korupsi yang efektif. Dan yang kedua ada penindakan. Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi ini adalah meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Langkah-langkah ini adalah langkah advokatif dan sering digunakan oleh lembaga-lembaga anti korupsi dalam memberantas korupsi. Dan strategi ini lebih fokus pada level peradilan dan merupakan wilayah yang beresiko tinggi untuk disentuh oleh publik secara luas. Dan yang ketiga ada strategi pencegahan. Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi ini adalah terbentuknya suatu sistem pencegahan tindak pidana korupsi yang handal. Dalam strategi ini, pihak yang lebih banyak dilibatkan adalah pemerintah, penegak hukum, legislatif, lembaga swadaya masyarakat, komisi pengawasan, dan tidak melibatkan publik umum, seperti meningkatkan efektivitas sistem pelaporan kekayaan, penyelenggara negara, penyusunan sistem pelaporan, gratifikasi, dan sosialisasi, penyusunan sistem pelaporan pengaduan masyarakat, dan sosialisasi. Sistem seperti ini harus terbentuk dan bersinergis secara baik. Dan yang terakhir ada strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai adalah terbentuknya suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif dari segenap komponen bangsa dalam memberantas korupsi. Dan hal ini yang akan diperkuat dalam aktivitas kampanye anti korupsi dan penggerakkan masyarakat seperti skema yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Dalam strategi ini yang merupakan objek pelaku dan pihak-pihak yang yaitu masyarakat umum, ormas, akademisi, pemerintah, dan LSM. Dengan metode kampanye dalam bentuk musik dan hiburan, maka semua elemen dapat terlibat dan bergerak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, teman-teman, selanjutnya apa sih tujuan dari pendidikan anti korupsi? Pada dasarnya, pendidikan anti korupsi adalah sebagai penguat karakter bangsa. Oleh karena itu, pentingnya kejujuran sebagai salah satu pilar dalam pendidikan anti korupsi. Dalam jangka panjang, keberhasilan praktek penanggulangan dan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aspek penegak hukum belaka, namun juga ditentukan oleh aspek pencegahan melalui pendidikan anti korupsi.
Tujuan lain dari pendidikan anti korupsi adalah yang pertama, pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Dari sini perlu dijelaskan kembali kepada para siswa atau orang yang diberi pendidikan anti korupsi tentang informasi tindakan korupsi, penyebabnya apa, dan akibatnya bagaimana. Selain itu, siswa dapat mengetahui mengapa perbuatan korupsi dianggap sebagai perbuatan yang buruk dan harus dihindari. Selain itu, untuk pengembangan sikap, perubahan sikap, pengembangan karakter anti korupsi, pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, dan yang terakhir adalah pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. Selanjutnya, beberapa model pendidikan anti korupsi. Keterlibatan pendidikan formal dalam pencegahan korupsi memiliki kedudukan strategis. Beberapa model dalam rangka memberikan pengalaman dan perilaku anti korupsi antara lain model Lidgard dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa syarat dan langkah untuk mengurangi korupsi sekaligus untuk menumbuhkan sikap anti korupsi. Yang pertama adanya komitmen kepemimpinan politik yang kuat dan sikap anti korupsi. Yang kedua, meningkatkan atau memperberat hukuman bagi para koruptor. Yang ketiga, mengurangi kesempatan bagi pejabat untuk memperoleh keuntungan dari setiap transaksi. Dan yang terakhir, untuk jenjang sekolahan, pendidikan anti korupsi dikorelasikan ke mata pelajaran kebangsaan seperti PKN atau ke sejarah-sejarah bangsa Indonesia. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah penjelasan anti korupsi dari kelompok kami, kelompok 1. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami jelaskan dan kami jabarkan boleh bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Sampai jumpa teman-teman di video kami selanjutnya. Dadah, terima kasih.